Oke, bertemu lagi di Heroes Time, dimana hari ini Ane bakal nge-breakdown trailer dari film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Mantap. Jadi trailer ini baru aja rilis di tanggal 10 bulan 1 tahun 2023. Ada trailer trailer keduanya dari si Ant-Man and the Wasp: Quantumania gitu kan. Jadi sebenarnya pengen bikin reaksinya, tapi Ane masih di sekolah dan Ane tidak bisa memakai fasilitas sekolah kan gitu kan, nggak mungkin kan. Jadi Ane bakal coba nge-breakdown aja nih tentang si trailer terbaru dari Ant-Man and the Wasp: Quantumania mantap ini. Kalau misalnya ada kelewatan atau ada yang kurang, tulis kolom komentar di bawah aja gitu kali ya. Oke, kita masuk ke Heroes Time. Trailer dimulai dengan Scott Lang berjalan seperti di trailer sebelumnya, dan di scene selanjutnya Scott Lang dengan kostum Ant-Man-nya di dalam suatu tempat yang sepertinya di dalam kuantum. Lanjut dengan adegan Casey yang menelpon Scott Lang. Sepertinya Casey ini habis di penjara, tapi sepertinya hanya sebentar. Mungkin dikarenakan masalah sekolahnya atau masalah yang lain. Lalu dilanjutkan dengan scene yang sama yang ada di teaser kemarin, dengan Casey memperkenalkan alat terbarunya ke Janet, Hank, yang dilanjutkan dengan dialog Kang, yaitu seakan-akan meminta bantuan ke Scott Lang dengan imbalan yang akan diberikan Kang nantinya. Sepertinya Kang ini tahu bahwa kalau kehilangan itu sakit, makanya dia memberikan imbalan tersebut, yaitu waktu. Kenapa harus waktu? Mungkin aja nih, kan Scott ini sudah jadi pahlawan yang dikenal, dan apalagi dia pernah terjebak di Quantum Realm selama 5 tahun di Endgame kan. Dan di akhir post credit scene dari Ant-Man and the Wasp. Jadi bisa aja Scott ini tidak punya waktu untuk melihat Casey Lang tumbuh. Kalau kita lihat aja nih, di 2 film sebelumnya, Scott ini pasti sering di beberapa scene selalu bersama Casey. Lihat Kang di sini kostumnya komik akurat, dimana seperti memakai helm gitu kan, keren lah. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan dengan kota yang bisa kita sebut sekarang adalah Chronopolis. Chronopolis ini muncul pertama kali di komik Captain America isu nomor 11 yang rilis di bulan Juli tahun 1992. Dan selanjutnya, Kang melihat ke arah luar yang sepertinya dia melihat ada lubang yang terbuka. Sepertinya rombongan Scott ini baru saja sampai ke Quantum Realm, atau lubang itu adalah tempat di mana keluar masuknya ke Chronopolis. Diikuti dengan dialog Janet, yaitu dia bisa menulis ulang eksistensi dan menghancurkan waktu juga. Di komik, Kang dikenal dengan kejeniusannya, dan emang si Kang ini bisa menulis ulang eksistensi atau jalan ceritanya dan menghancurkan waktu, karena dia bisa time travel ke cabang timeline. Dilanjut dengan Janet yang melihat entah kemana. Lalu di scene berikutnya, Scott Lang yang bisa terbagi menjadi 2. Ini bisa aja efek dari tempat tersebut, dimana kalau masuk ke tempat itu maka bisa menjadi banyak atau objeknya bisa menjadi lebih dari satu. Dan diikuti dengan dialog Janet yang berkata, "Kau tak bisa percayainya," yaitu Kang. Mungkin di sini Janet sudah meminta hati-hati untuk ke Scott Lang dengan si Kang ini, karena Kang ini berbahaya. Tapi Scott Lang ini tetap ingin melakukannya karena mungkin imbalan waktu itu dan Casey yang ditangkap oleh pasukan. Dan bisa dilihat scene berikutnya, Scott, Casey, dan Kang menuju ke suatu tempat. Mungkin ini adalah tempat yang Kang meminta bantuan ke Scott. Kan Scott ini bisa mengecil, bisa aja permasalahannya ada di dalam sana. Banyak teori mengatakan itu adalah sumber kekuatan dari Kang, yaitu time travelnya ke suatu timeline. Janet sudah tahu tentang Kang, bisa aja alat Kang untuk time travel ini rusak. Di belakang kita bisa lihat ada MODOK yang diperankan oleh Corey Stoll. Corey Stoll ini yang kita kenal menjadi Yellow Jacket di Ant-Man pertama. Terdapat spekulasi juga nih. Terdapat spekulasi jika sebenarnya dia tidak tewas melainkan terjebak di kuantum, seperti yang pernah terjadi kepada Scott Lang. Dan selama terjebak di dunia kuantum tersebut, diduga Darren kemudian berevolusi menjadi MODOK versi MCU. Semua tubuhnya hilang, tapi hanya menyisakan kepalanya. Nah, kepala itu diambil oleh Kang dan membuat dia menjadi MODOK. MODOK sendiri dalam cerita di Marvel Comics, nama MODOK baru muncul ketika George Tarleton berubah menjadi sosok android yang memiliki kecerdasan tinggi. George sendiri merupakan seorang teknisi yang bekerja untuk kelompok kriminal AIM. Pada saat itu, organisasi tersebut sedang mengerjakan sebuah penelitian yang berkaitan dengan Cosmic Cube. Lanjut dengan scene Scott berpelukan sama Casey, dan Scott pun dengan memakai kostum Ant-Man-nya masuk ke dalam tempat itu. Dan scene selanjutnya ada Janet, Hank, dan Hope sedang menaiki
kayak sebuah pari gitu kan. Dan emang di film ini mereka akan berpencar dengan Scott dan Casey terlebih dahulu, sambil diiringi dialog Kang yang berkata, "Kau bawakan yang kubutuhkan atau semua yang kau sebut kehidupan akan berakhir." Mungkin di sini Kang meminta Scott untuk mengambil sesuatu dari situ yang akan digunakan untuk time travel mungkin. Kalau di komik disebut dengan Light of the Century Spare, merupakan bola waktu yang dapat pergi kemana saja dengan kecepatan cahaya. Selain itu, bola ini juga dapat mengurung para musuhnya di lingkaran waktu yang tak terbatas. Itu dilakukan pada komik Avengers 69 saat melawan superhero. Alat inilah yang membuat Kang the Conqueror dimulai. Jadi bisa aja alat itu bisa time travel gitu. Dimana kan emang si Kang ini salah dua atau salah satu yang bisa time travel juga gitu. Jadi kita tunggu saja nih, si Kang ini bakal gimana. Lalu Scott membuat sebuah gunung dengan dirinya sendiri, dan bisa dilihat dalam ring tersebut ada tulisan. Tulisan itu adalah tulisan kuantum. Jadi bukan tulisan di sisi selanjutnya. Ada Casey, Hank, dan Hope di belakangnya. Mungkin sedang menunggu Scott dari lubang tersebut, atau bisa aja keberangkatan Scott ke lubang mana dia harus mengambil sesuatu untuk membantu si Kang ini. Di scene berikutnya, Kang yang sedang melihat keluar, yang mungkin sedang menyiapkan pasukan untuk menyerang Ant-Man sepertinya. Kalau kita lihat dari teaser sebelumnya, di sini bisa dilihat semegah apa dan sekuat apa nanti Kang ke depannya, dimana ini bakal bisa menjadi fondasi terbaru atau fondasi dari Avengers Dynasty Kang. Di scene berikutnya, Scott Lang dan Casey, rombongan lainnya diserang oleh pasukan Kang, dan selanjutnya Casey yang menyalahkan dirinya sendiri karena tidak sengaja menghubungi Kang dari universe dia. Lalu Kang berkata, "Kau mungkin tak mau dia melihat ini." Dan Scott menjawab, "Kita sudah sepakat." Mungkin di scene ini Kang dan Scott ini membicarakan kesepakatan. Bisa aja Scott ini beralih tidak mau membantu Kang ini, atau gagal dalam misinya. Kita bisa lihat Casey yang memakai kostum Sting. Dan di scene selanjutnya, MODOK yang menyerang suatu tempat, dan mungkin di tempat itu ada Scott atau ada Hank atau ada Janet. Lalu kita diperlihatkan MODOK dengan topengnya yang sangat lebih akurat atau komik akurat sepertinya, tapi agak robotik. Lalu diperlihatkan Hope yang menolong Scott. Lalu diperlihatkan adu tonjok dengan Scott yang sampai helm Scott pecah. Dan helm pecah itu sudah di-reveal di beberapa bulan sebelumnya di kaos kru. Dan dialog Scott yang berbunyi, "Aku tak harus menang, kita hanya harus kalah." Dialog bikin aneh merinding banget saat nonton atau lihat trailer ini gitu kan. Seakan-akan Scott ini bisa mati gitu loh di film ini. Lalu trailer ini ditutup dengan Kang yang mengeluarkan super powernya. Tapi dalam komik Marvel, Kang sebenarnya tidak memiliki kekuatan super. Dia hanya menggunakan teknologi dari masa depan untuk memberinya kemampuan, terutama baju Jirah dengan kekuatan luar biasa. Jadi kemungkinan kekuatan itu berasal dari kostumnya. Dan scene itu tutup dengan Kang yang mengeluarkan kekuatannya. Oke, itu breakdown dari anime yang Anda tahu beberapa dari si Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini. Mungkin kalian bisa lihat ada easter egg-nya mungkin. Jadi film ini bakal rilis di tanggal 17 Februari tahun 2023. Mungkin di Indonesia bisa lebih cepat, 2 hari atau 3 hari sebelum film itu rilis di US gitu kan. Sebenarnya kurang setuju dengan musuhnya itu adalah Kang gitu kan. Kenapa musuhnya tuh nggak MODOK aja gitu musuhnya? Padahal Kang ini ia tahu sebagai pondasi kan, sebagai musuh terberatnya dari Avengers nanti ke depannya. Tapi kenapa ini nggak terlalu cepat untuk memperlihatkan Kang the Conqueror gitu kan, yang muncul nih di film Ant-Man? Padahal bisa aja nih Ant-Man bisa harusnya ngalahin MODOK doang, jangan Kang. Kang itu muncul pertama kali di Fantastic Four. Tapi kan bisa aja nih Fantastic Four itu, kalau kita nonton ya Fantastic Four, baca komiknya ya, itu adalah ada Kang di situ. Kenapa nggak Fantastic Four aja yang jadi kemunculan si Kang ini di fase 5 mungkin ya? Malah kenapa si Ant-Man yang akhirnya dipaksakan untuk muncul? Ini agak dipaksakan, apalagi durasinya adalah 2 jam 5 menit. Ini sama aja kayak aneh nonton ya, porsinya ini kayaknya nggak bakal cukup nih beneran. Kayak nonton Doctor Strange kemarin itu durasinya pendek, terus kita mau diperhatikan multiverse itu kurang. Lagi ini musuhnya sebesar Kang.
pasti bakal ceritain origin Kang juga di sini. Apalagi Kang ini juga banyak variannya kan. Ya, aneh kurang setuju aja dengan si Kang ini muncul sebagai musuh utama dari Ant-Man and the Wasp ini, gitu kan, film Ant-Man ketiga ini. Ya kita lihat saja, semoga eksekusinya bagus dan turunkan ekspektasi kalian tentang si Ant-Man and the Wasp Quantumania ini. Oke, menurut kalian gimana tentang trailer terbaru dari Ant-Man and the Wasp Quantumania ini? Kalau kalian ada teori lain atau easter egg yang aneh kelewatan, tolong ditulis di kolom komentar bawah, oke? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ini. Jangan lupa share dengan teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode Heroes berikutnya. Bye-bye. Ciao. Thank you.